Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doaku, semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diberkahi aktivitasnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, sholat merupakan kewajiban setiap umat Islam. Dan tentunya bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Sholat bisa mencegah seorang muslim dari perilaku buruk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat merupakan ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat hari kiamat kelak. Tetapi ada orang yang sholat namun ia masuk neraka. Neraka terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan perbuatan manusia semasa di dunia. Dikatakan ada satu neraka yang bernama neraka Wail, yang diciptakan khusus untuk golongan orang yang lalai sholat. Biarpun mereka sholat, namun mereka sengaja melewatkan sholat di akhir waktu. Bahkan mereka juga melakukan sholat secara tidak sempurna. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang melalaikan sholatnya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat daripada waktunya yang asal sehingga sampai kepada waktu sholat yang lain. Mereka itu tetap dinamakan orang-orang yang menunaikan sholat, yaitu sebagai musallin. Akan tetapi mereka telah mensia-siakan dan mengakhirkan waktu sholat tersebut, maka mereka diancam dengan neraka Wail, yaitu siksaan yang teramat pedih. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, beberapa golongan-golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka, diantaranya yang pertama, sholat yang lalai tidak sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina hum an sholatihim sahun, Alladzina hum yura'un. Al-ayah. Kalau orang-orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang ahli ibadah, yaitu mereka dengan berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5. Yang kedua, pencuri dalam sholat. Hadis berbunyi, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholat? Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang riya. Sahabat yang beriman, orang-orang dari golongan ini secara amalan sudah meremehkan amalan dia, dan secara hati bukan diniatkan karena Allah. Padahal dalam beribadah dan beraktivitas apapun kita harus diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, enggan memberikan bantuan. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang mukmin dan menghilangkan salah satu kesusahannya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat jika kita enggan memberikan bantuan? Selain hablu minallah, kita juga harus menjalankan hablu minan nas. Karena ibadah tidak sekedar spiritual, tetapi membantu orang lain juga bagian dari ibadah. Celakalah orang-orang yang rajin sholat tetapi tidak peduli akan kesulitan orang lain.
Jika yang sholat saja ganjarannya neraka, apalagi mereka yang secara dohir, secara langsung dan sengaja tidak mengerjakan sholat. Sebaiknya sholatlah dengan sempurna di awal waktu, jangan sampai kita sengaja melalaikan sholat tersebut. Tetapi meskipun kita rajin sholat, perhatikan juga ketentuan dan belajar bagaimana sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga kita semua rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari, dan kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah 4 perkara yang kita tidak boleh, ataupun golongan yang menjadi penghuni neraka siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.